Adalah kali kedua saya berdiri di tempat ini. Yang pertama waktu ada retreat pastor-pastor di sini, saya memaparkan tentang organisasi Gereja Anglikan Indonesia kepada para pastor dan para imam yang ada di GAI. Itu kurang lebih tahun 2019, mau mendekati COVID. Dan hari ini juga saya bersyukur, terima kasih untuk Reverend Yopi dan pengurus yang mengundang saya untuk dikasih kesempatan untuk berkhotbah. Tadi pagi saya khotbah di Saint Peter dan sekarang saya ada di Saint Paul. Dan beliau ini sudah lama dengan saya karena dulu adalah senior saya ini, Reverend Yopi ini, waktu di LPMI. Dan sama waktu di LPMI saya di Malang, saya ini tidak pernah bertemu dengan Reverend Yopi. Pas ketemu pada ada Pastor Jansen Langkai, almarhum, beliau adalah salah satu pendiri daripada Gereja Anglikan, dan baru saya bertemu dengan beliau, dan akhirnya sama-sama dalam pelayanan di Gereja Anglikan Indonesia. Saya banyak dapat bimbingan dengan beliau, karena beliau ini adalah senior di dalam pelayanan. Saya masih ada di satu tempat, beliau sudah kemana-mana, dan sering saya juga bersama-sama dengan dia, dengan Reverend Yopi ini dalam satu kamar, saya bertanya banyak hal tentang teologi, tentang hal-hal yang harus dilakukan. Jadi saudara memiliki satu gembala yang sangat-sangat berpengalaman di dalam gereja ini. Saudara, hari ini saya akan berbicara di Mazmur 73, yaitu tentang pergumulan seorang hamba Tuhan, yaitu Asaf. Saudara, kalau saudara melihat di Mazmur, itu hanya banyak penulisnya. Salah satunya adalah Asaf ini. Dan Asaf tidak hanya menulis di Mazmur 73, tetapi juga menulis di Mazmur yang lain. Mazmur 50, Mazmur 80, itu adalah tulisan daripada seorang pemazmur namanya Asaf. Dan juga kalau saudara baca di Mazmur 73, saudara harus baca juga di Mazmur 37. Jadi mudah, 73, 37, dibolak-balik aja, ya kan? Tetapi penulisnya lain. Kalau 37 itu adalah Daud yang menulis, yaitu tentang bagaimana penyertaan Tuhan, orang di dalam Tuhan. Tetapi Mazmur 73 ini adalah seorang pemazmur di mana dia memiliki pergumulan. Dia ini curhat, saudara. Jadi kalau kita lihat, Asaf ini bukan seorang yang biasa-biasa saja. Kalau kita baca di beberapa referensi, dia adalah seorang ahli musik keturunan dari suku Lewi, ya kan, ditunjuk oleh Raja Daud untuk memimpin satu biduan yang ada di tabut Allah, tabut suci Allah. Jadi hari-harinya dia itu ada di tabut suci, memimpin seorang biduan beberapa orang, dan dia tidak boleh sampai tidak ada pujian di tabut suci itu. Jadi bagaimana dia dekatnya dengan Allah. Jadi kalau saudara ini melayani Tuhan, mungkin hanya seminggu sekali, atau 2 kali atau 3 kali. Kalau Mazmur Asaf ini adalah tiap-tiap hari, dia ada di dalam pelataran bait suci Allah. Dan dia memiliki satu iman yang mungkin, ya kan, kalau kita bandingkan dengan kita, wah kita nggak bisa seperti dia, ya kan. Total komitmen. Tapi kita lihat apa yang ditulis dengan Mazmur 73 ini. Dikatakan ayat pertama dikatakan begini. Sesungguhnya Allah itu baik terhadap orang yang tulus hatinya, terhadap mereka yang bersih hatinya. Jadi dia memiliki kesimpulan di dalam Mazmur 73 ini adalah sesungguhnya Allah itu baik loh. Bagi apa? Bagi orang yang bersih hatinya dan tulus hatinya. Ayat 2 dikatakan, tetapi aku hampir saja kakiku terpleset, nyaris aku tergelincir. Saudara, ini berbicara tentang kakinya dan tumpuan kakinya. Ini bicara tentang imannya dan tumpuan imannya. Kalau iman saya nggak kuat, saya bisa roboh. Saya bisa tumbang, saya bisa murtad, saya bisa mengingkari Tuhan itu tidak baik. Maka dikatakan
Sesungguhnya Allah itu baik terhadap orang yang tulus hatinya dan mereka yang bersih hatinya. Saudara, ini adalah pergumulan daripada Asaf. Dia mengatakan bahwa sedikit lagi aku tergelincir. Kalau benar-benar imanku nggak kuat. Apa yang menyebabkan imannya nggak kuat? Ayat 3 dikatakan, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemakmuran orang-orang fasik. Jadi saudara, dia melihat orang fasik yang tidak pernah datang menghadap Tuhan, tidak pernah ada dalam hadirat Tuhan, kok mereka makmur. Sedangkan aku tiap-tiap hari ada dalam gereja ini, ya kan, misalkan dalam konteks sekarang, saya kok biasa-biasa saja. Dan Mazmur mengatakan, loh kok ada perbedaan, perbandingan, ya kan. Jadi kenapa? Dikatakan orang makmur itu ya mereka ya memiliki suatu kesejahteraan yang lebih daripada dia yang hari-harinya ada di bait Allah. Mungkin dari kita sering juga, ini merupakan refleksi ya saudara, mungkin juga kita sering merefleksi diri, kenapa ya kita ini sudah datang kepada Tuhan, mungkin bukan setahun 2 tahun, sudah lama kita ini ikut Tuhan, kok hidup saya kok gini-gini aja, ya kan? Iya, saya kok nggak ada perubahan. Katanya Tuhan itu baik. Lalu kita bandingkan dengan Mazmur 1. Berbagailah orang yang merenungkan firman Tuhan, baik siang malam tahu Tuhan itu, ya kan? Yang kesukaannya, ya kan? Lalu dia seperti pohon, ya kan? Loh, ini kok enggak? Saya yakin si Asaf ini juga membaca itu, merenungkan itu. Tapi kenapa? Ini kok beda dengan yang dialaminya. Lalu dia katakan ayat 3, sebab aku cemburu kepada pembual kalau aku melihat kemakmuran orang-orang fasik, sebab kesakitan yang membawa maut tidak ada bagi mereka dan tubuh mereka gemuk. Secara fisik ada perbedaan. Saudara, gemuk di sini itu konteks pada saat itu ya saudara. Kalau saudara lihat orang makmur dulu itu adalah identik dengan orang yang gemuk. Oh, kalau sudah gemuk, kamu sekarang sudah gemuk ya, ini makmur ya kan. Kalau sekarang enggak saudara, ya kan, hati-hati saudara. Kalau ada gemuk, saya kemarin juga begitu, harus check up ya kan. Pada waktu saya check up ya puji Tuhan, saya semuanya baik-baik aja ya kan. Nah, memang harus ada dokter bilang, oh harus ini ya, puji Tuhan. Nah, tapi pada konteks pada waktu saat itu adalah orang yang makmur itu ditandai dengan mereka berbadan subur. Nah, jadi kalau mereka memiliki badan subur pada waktu itu adalah gemuk. Dan demikianlah yang dilihat oleh Asaf pada saat itu. Jadi orang-orang ini adalah orang yang makmur. Dan ayat 6 dikatakan, sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan karena kegemukan mata mereka cembung, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan, mereka mencibir dan membicarakan yang jahat-jahat. Mereka membicarakan pemerasan dengan tinggi hati. Saudara, biasa kalau orang sudah makmur, sudah memiliki satu kelebihan, mereka biasanya lupa dengan Tuhan. Dan ini digambarkan oleh Asaf. Mereka sudah tidak ada Tuhan itu. Tidak ada pengetahuan yang maha tinggi. Nah, saya sering bertemu dengan beberapa orang dulu yang mereka bekerja di pemerintahan. Mereka bisa melakukan satu kecurangan dan mereka harusnya kan takut kalau ditangkap KPK. Mereka sama senang. Bicara di warung kopi itu mereka senang. Saya sudah ini. Kemarin ya kan, Banggar itu saya dapat ini. Sama dengan waktu kita kalau sekolah dulu, SD atau SMP. Pada waktu kita sekolah, lalu kita bisa mencontek, ya kan, mensiasati dan kita berhasil menipu guru kita bangga. Tadi saya nyontek loh, ya kan. Tahu nggak saya nilai 10, nilai 9, karena nyontek, ya kan. Itu sudah biasa. Itulah natur manusia yang jatuh dalam dosa. Itu biasanya senang, bangga dengan apa yang diperbuatnya dalam kedosaannya. Nah, ayat selanjutnya, mereka membuka mulut melawan langit dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka seperti air yang berlimpah-limpah menemui mereka. Mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu?
Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Sesungguhnya begitulah orang-orang fasik. Mereka hidup tanpa beban selamanya dan menumpuk harta kekayaan. Saudara, kalau kita lihat orang-orang fasik itu sering dikerumuni banyak orang. Pepatah di kehidupan kita ini banyak gula, banyak semut, ya kan? Jadi kalau saudara yang punya sedikit harta itu banyak orang datang, ya kan? Nah, ada yang inilah mengeluh kesah-kesah ini kan. Nah, tapi kalau saudara tidak ada apa-apa biasanya susah, ada teman atau apa, biasanya seperti itu. Itu kehidupan di dunia. Dari dulu sampai sekarang itulah mereka menggambarkan bahwa orang-orang yang fasik dan mereka yang berhasil, mereka banyak orang-orang yang akan datang. Dan pada sampai kesimpulan ayat 13, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Asap mengatakan percuma. Saya hidup suci tiap hari, saya ada di pelataran bait Allah, tapi yang saya dapat apa? Kalau saya bandingkan dengan orang yang tidak percaya Tuhan, ini saya percuma, kata Asaf. Dan ayat 14 katakan, namun aku kena tulas sepanjang hari dan kena hukuman setiap pagi. Saudara kalau bandingkan dengan ayat yang kelima, mereka tidak pernah kena tulah. Ayat 14, aku tiap hari kena tulah. Jadi orang yang fasik mereka tidak pernah ke rumah sakit. Kami yang tiap hari beribadah, dari kami sembuh, besoknya adiknya, lalu keponakannya, kok terusan ya kan. Ini gambarannya, saudara. Kenapa? Sering kita membandingkan dalam kehidupan kita dengan kehidupan tidak orang percaya, mereka kok enak ya. Mereka tidak pernah saya lihat mereka melakukan hal apa, mereka makmur. Mereka punya sesuatu. Tapi bagaimana dengan aku? Nah, inilah kesimpulan yang dimiliki Asaf. Sampai pada ayat 15. Dikatakan begini, seandainya aku berpikir, aku mau berkata-kata seperti itu, maka aku pasti telah berkhianat kepada generasi anak-anakmu. Demikianlah aku merenung untuk memahaminya, tetapi hal itu hanya menjadi kesusahan bagiku. Sampai, ayat 17 perhatikan saudara, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah untuk memperhatikan kesudahan mereka. Saudara, inilah yang dilakukan Asaf mungkin sebagai contoh bagi kita. Banyak orang punya permasalahan, masalah yang dihadapi, lalu mereka lari daripada Tuhan. Lihat Asaf, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah untuk memperhatikan kesudahan mereka. Saya ingat ada satu hamba Tuhan, Pendeta Stephen Tong, satu hari turun dari pesawat lalu dia ada di airport, lalu disalami oleh satu orang. Pak Tong, oh ya, dari mana? Saya jemaatnya Pak Tong dulu di GRII, ya kan. Loh sekarang di mana? Sekarang saya enggak, saya kecewa sama gereja, sama Tuhan. Oh ya kembalilah katanya, tunggu dulu Pak Tong, saya masih berpikir. Nah, dalam perjalanannya Pak Tong berpikir, kenapa orang kecewa sama Tuhan? Kalau kecewa sama gereja, ya banyak orang kecewa sama gereja. Tapi ini orang kecewa sama Tuhan. Ya kan? Tuhan itu pencipta, kita itu ciptaan. Kalau saya bisa menciptakan iPad, ya kan, atau tab, lalu nggak sesuai dengan tujuannya, saya bisa lempar. Itu hak saya. Demikian Tuhan dengan ciptaannya. Nah, ini direnungkan terus. Nah, demikian juga Asaf ini tidak tahu apa yang dikerjakan oleh Tuhan. Dia menuntut kepada Tuhan. Bagaimana? Saya punya iman tapi kenyataannya kok begini. Realitanya kok begini. Nggak cocok Tuhan. Ya kan? Sehingga dia masuk dalam tempat kudus dan itu pun sulit untuk dia mengerti. Apa maksud Tuhan ini? Sesungguhnya ini dia ada satu gambaran. Ayat
18. Di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jerumuskan mereka dalam kehancuran. Betapa cepatnya mereka runtuh, hilang lenyap ditelan kedahsyatan maut. Seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan, pada waktu engkau bangkit rupa mereka kau pandang hina. Saudara, banyak orang punya permasalahan, sering mengambil kesimpulan seperti Ayub tadi waktu kita baca bagaimana istrinya, sudahlah tinggalkan Allahmu dan kutukilah. Ayub marah sama istrinya, mas kan kamu mau terima yang baik dan tidak mau terima yang tidak baik dari Tuhan. Demikian juga dengan kita. Sering pada hal-hal yang tertentu kita diizinkan Tuhan dalam satu pergumulan. Dan kita harus tetap dekat dengan Allah. Di ayat berikutnya, ketika hatiku pedih dan buah pinggangku seperti tertusuk-tusuk, aku dungu dan tidak mengerti seperti hewan aku di dekatmu. 2-3, tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Saudara, inilah dasarnya kita punya Tuhan. Ya kan? Tatkala kita tidak mengerti apa yang menjadi situasi kita, menjadi pergumulan kita, Tuhan menuntun dengan tangan kanan kita. Nah, ini tidak bisa dipahami oleh keyakinan atau iman orang lain. Dan ini adalah iman yang dalam Kristus. Bahwa pada waktu kita jatuh, pada waktu kita bergumul dan kita mendekat kepada Allah, Allah akan memegang tangan kanan kita. Saudara, apa yang menyebabkan kesimpulan daripada Asaf itu mengatakan bahwa kayaknya Allah itu kurang baik. Tetapi di dalam ayat pertama dikatakan sesungguhnya Allah itu baik. Karena apa saudara? Ada sesuatu motivasi dalam hatinya. Waktu dia ada tidak kelihatan itu dia masuk ke dalam bait Allah dan Allah memberikan pengertian. Dan ini saudara, maka Allah mengatakan bahwa dia mengatakan bahwa sesungguhnya Allah itu baik. Dan ini menjadikan satu kunci bagi kita bahwa kalau kita mau mengetahui kehendak Allah, kita harus punya hati yang suci dan bersih. Motivasi yang tulus di dalam melayani Tuhan, di dalam mengikut Tuhan. Banyak orang saudara melayani Tuhan, tidak tahu sudah berapa lama, karena apa saudara? Belum beres dalam hatinya, motivasi. Kalau kita melihat dalam Matius 5, khotbah di bukit, Allah senantiasa, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa apa? Yesus melihat hati. Dia katakan salah satunya adalah, kamu telah mendengar, jangan membunuh. Tapi aku berkata, jikalau seseorang mengatakan saudaranya raka atau kafir, dia itu termasuk membunuh saudara. Karena pada saat itu, dalam konteks pada saat itu kalau orang dikatakan kafir, saudara, nggak beragama, itu dirajam batu saudara. Nah, dia melihat satu ke hatinya. Dan satu lagi pelajaran yang diberikan oleh Tuhan Yesus dikatakan bahwa kalau kamu diajak berjalan 1 mil lamanya, berjalanlah 2 mil. Apa artinya saudara? Pada waktu itu kalau kita melihat di dalam konteks orang Yahudi, orang Israel dijajah oleh Romawi, itu adalah satu undang-undang di mana setiap orang itu harus memikul perangkat perangnya orang Romawi. Dan itu hanya 1 mil mereka boleh membawa kotak-kotak itu, perang-perang itu. Nah, tetapi Yesus katakan apa? Berjalanlah 2 mil. 1 mil adalah kewajiban dan 1 mil lagi adalah kerelaan. Nah, maka inilah yang dikatakan adalah Tuhan melihat hati. Sama dengan Asaf. Motivasi yang harus diperbarui. Hati yang harus diperbarui. Sehingga dia bisa mengetahui bahwa Allah itu baik. Ayat berikutnya dikatakan, engkau menuntun aku dengan nasihatmu, hingga akhirnya engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Bukan hanya memegang tangan kanan kita, tapi dia juga membawa kepada kemuliaannya. Siapakah yang kumiliki di surga kecuali engkau? Selain engkau tak ada yang kudambakan di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap,
gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh darimu akan binasa, kau binasakan semua orang yang tidak lagi setia kepada engkau. Saudara, pada akhir pergumulannya, Asap mengatakan begini, selain engkau, tidak ada yang kudambakan di bumi maupun di surga. Kalau dulu motivasinya dia ada di dalam bait Allah, dia ingin makmur. Setelah mengetahui motivasi yang diperbarui oleh Tuhan, dia mengatakan, saya makmur nggak makmur, ya kan? Saya punya motor nggak punya motor, saya punya mobil nggak punya mobil. Yang kudambakannya satu, di bumi dan di surga hanya Engkau Allah. Nah, ini satu hal, saudara, yang menjadi refleksi bagi kita. Bisakah kita mengkoreksi hati kita untuk kita melayani Tuhan dengan hati yang tulus, motivasi yang benar. Nah, kalau kita memiliki pelayanan dan motivasi yang benar, kita akan melihat bahwa Allah itu baik. Sesungguhnya Allah itu baik. Kalau saudara belum melihat bahwa Allah itu baik, mari saudara kita melihat hati kita, motivasi kita, datang beribadah, datang melayani, sehingga dalam setiap pergumulan kehidupan kita, kita bersama dengan Allah. Banyak orang hanya ada di dalam dekat dengan Tuhan itu hanya di gereja. Setelah itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai hari Sabtu enggak tahu, ya kan? Apakah tetap bergumul dekat dengan Allah? Saudara, saya akan mengakhiri satu sharing ini dengan satu cerita, yaitu ada satu CEO ya di T Airways. T Airways itu selalu penerbangan Thailand, yaitu tahun 90-an dia ada satu pergi ke Tokyo, Jepang. Biasa kalau kita holiday, biasanya kopernya satu, lalu pulang kopernya banyak. Nah, kecuali Reverend Yopi ini, satu tas pulangnya juga satu tas. Nah, simple ya kan. Nah, tetapi ini seorang CEO ya kan. CEO ini dia ngajak teman-temannya. Dari pulang dia berapa kilo ya kan, hanya 70 kilo dia menjadi 400 kilo. Nah, waktu dia tahu 400 kilo saudara, wah ini besar karena biaya bagasinya. Karena seorang CEO itu biasanya sampai hanya 150 kilo. Kalau kita masuk ke bisnis eksekutif itu hanya dikasih 45 sampai 60 kilo. Nah, kalau CEO biasanya sampai 150 kilo. Masih ada kelebihan. Nah, dia akali ini saudara. Bagaimana supaya tidak bayar. Maka dia masukkan di satu fund and loss. Ya kan? Nah, kalau kita punya bagasi, waktu kita terbang, lalu bagasi saya nggak ada. Nah, kita cari di fund and loss. Saya pernah itu, waktu saya dari Amerika, bagasi saya datang, saya tunggu. Ini Singapura Airlines loh, ya kan? Saya tunggu sampai dengan 2 jam, nggak ada, masih ada di New York katanya. Nah, sama ini CEO ini masukkan di fund and loss. Nah, cilakanya hari itu ada wartawan foto itu langsung masukkan di surat kabar. Dalam surat kabar itu mereka bikin headline, seorang CEO ya kan telah mengelabui daripada bagasinya, ya kan. Malu saudara. Sebenarnya kalau dikruskan itu enggak mahal, dia hanya 80 juta atau 100 juta. Dengan gajinya CEO enggak sebanding saudara. Tapi apa saudara? Dia sudah membuat satu kesalahan hanya satu langkah. Sehingga hari itu juga dia mengundurkan diri dari jabatannya sebagai CEO Thai Airways. Apa yang menjadi cerita ini bagi kita? Saudara, reputasi, nama itu penting. Makanya pengkhotbah katakan nama itu lebih baik, ya kan? Nama yang harum itu lebih baik. Jadi nama reputasi kita itu penting. Dalam pelayanan ini juga kita nggak bisa
Pelayanan ini hanya sebatas untuk diviralkan. Karena kita sekarang ini kan banyak media sosial, ya kan. Jadi kita upload, kita punya pelayanan supaya orang lihat ini loh saya sudah pelayanan. Apalagi kalau ke gereja selamat hari Minggu dengan foto kita. Seolah yang nggak ke gereja itu bagaimana gitu. Bukan itu saudara kan. Ini adalah bagaimana kita menjaga nama baik kita. Reputasi kita. Tuhan bukan melihat itu, Tuhan melihat motivasi kita. Melihat bagaimana kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Pada satu hari Tuhan hanya 2 mengatakan, hai hambaku yang setia, sabaslah, masuklah ke dalam tempat perjamuan. Satu lagi, enyalah kamu sekalian yang jahat, aku tidak mengenal engkau. Saudara, harapan kita, iman kita, yaitu kita masuk bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Satu perjamuan. Dan mari saudara, jangan hidup sembarangan dalam kehidupan kita. Tuhan melihat motivasi kita, Tuhan melihat apa yang dalam hati kita, sehingga tiap-tiap hari kita mengatakan, sesungguhnya Allah itu baik. Dan Allah itu memang baik bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar pada siang hari ini. Biarlah ini menjadi kekuatan bagi kami, semakin kami dekat dengan Engkau Tuhan. Baharui motivasi hati kami ya Tuhan, sehingga kami mengetahui bahwa sesungguhnya Engkau baik bagi kami. Dan bukan hanya kami merasakan berkat-berkat-Mu, tapi merasakan Engkau senantiasa berserta dengan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk anugerah-Mu, terima kasih buat firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Kepada